kita bahas limit fungsi aljabar. Nah, ketika kita ingin menentukan limit fungsi aljabar dengan bentuk limit dari f pada x untuk x mendekati c, substitusikan nilai x sama dengan c ke f pada x. Ya, tinggal kita substitusikan. Nah, kemudian jika hasilnya berbentuk tentu, mempunyai bentuk tertentu, itulah nilai limitnya. Contohnya, di sini kita misalkan sudah punya dua soal ya. Kita akan coba selesaikan. Soal yang pertama, hasil dari limit dari 3x kuadrat ditambah 2 untuk x mendekati 1. Berarti tinggal kita substitusikan ya, x-nya sama dengan 1. 3 dikalikan dengan x-nya kita ganti dengan 1. 1 dikuadratkan ditambah 2. Nah, begitu ya. Sehingga pada bagian ini bisa kita kalikan ya. 3 dikali dengan 1 kuadrat hasilnya 3 ditambah 2. Nah, sama dengan 5. Nah, itulah nilai limitnya, nilainya 5. Berikutnya soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua juga sama, tinggal kita substitusikan. Hasil dari limit x kuadrat dikurangi 9 dibagi x kuadrat ditambah 1 untuk x mendekati 3, kita ganti bagian x-nya dengan 3. Sehingga yang atas pun ya menjadi 3 kuadrat dikurangi 9 ya. Kemudian yang pada bagian bawahnya 3 kuadrat ditambah 1. Dan nilainya 3 kuadrat 9 dikurangi 9 dibagi 3 kuadrat 9 ditambah 1. Sehingga nilainya yang atas bagian pembilang kita operasikan 0. 9 kurangi 9, 0 ya. Kemudian bagian bawahnya 9 ditambah 1, hasilnya 10. Hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi dengan cara yang pertama ini, kita tinggal substitusikan. Atau dapat disebut biasanya cara substitusi ya. Untuk yang pertama, bila hasilnya itu bentuk tertentu. Berikutnya kita lanjutkan. Setelah tadi kita menjumpai limit fungsi aljabar, bisa kita selesaikan dengan cara substitusi. Lalu bagaimana ketika kita menjumpai ternyata setelah disubstitusi itu bentuknya tak tentu. Ada bentuk pembaginya itu dengan 0. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus menguraikan fungsi f pada x. Dengan cara apa kita menguraikannya? Yang pertama bisa kita cari dengan cara faktorisasi ya. Kemudian yang kedua kita bisa lakukan dengan dikali sekawan jika ada bentuk akar. Jika ternyata ada bentuk akarnya. Dan yang terakhir kita bisa gunakan cara dalil L'Hopital. Cara yang pertama adalah cara faktorisasi. Seperti apa penggunaannya? Yuk kita simak. Misalkan di sini kita punya 3 soal ya. Kita akan coba selesaikan dengan cara faktorisasi. Nah, terlebih dahulu perhatikan bahwa soal nomor 1 hasil dari limit dari 2x ditambah 2 per x ditambah 1 untuk x mendekati negatif 1. Ini kalau kita substitusikan nilai x-nya sama dengan negatif 1, ini pada bagian penyebutnya akan berubah menjadi negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga ini bentuk tak tentu. Maka dari itu kita harus memfaktorkannya. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kita tulis dulu limit. Perhatikan bahwa yang bagian pembilang ini 2x ditambah 2. Yang bagian koefisien dan konstanta sama-sama 2. Bisa kita faktorkan nih. 2-nya kita faktorkan. Sehingga yang di dalam tinggal x ditambah 1. Gitu ya. Nah, kalau kita coba cek juga bisa. Misalkan kita coba cek nih ya. Kita coba cek kalikan 2 dikali x, hasilnya 2x. Kemudian 2 dikali plus 1, hasilnya 2. Gitu ya. Nah, pada bagian penyebutnya tetap x ditambah 1. Untuk x mendekati negatif 1. Sekarang perhatikan. Sekarang coba lihat bagian x ditambah 1 dengan x ditambah 1 yang atas yang pembilang dengan penyebutnya sekarang sudah bisa kita bagi ya. Yang atas ini kita bagi dengan yang di bawah. Itu ya, sehingga hasilnya sama dengan 1, hasil pembagian x ditambah 1 dibagi x ditambah 1, hasil pembagiannya 1, maka sekarang bentuk limitnya menjadi limit dari
2 untuk X mendekati negatif 1. Nah, hasilnya berapa? Ingat, ini sebuah limit konstanta ya. Konstanta. Nah, sehingga hasilnya ya udah, hasilnya nilainya adalah 2. Konstantanya di sini 2. Berikutnya, hasil dari limit untuk limitnya ini X kuadrat dikurangi 9 dibagi X dikurangi 3 untuk X mendekati 3. Nah, dari bentuk ini kita coba faktorkan nih. Limit dari, nah, pada bagian atasnya, lihat ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, kita akan coba membuat bentuk yang agar bisa dibagi dengan penyebutnya. Nah, sehingga hasilnya menjadi X kuadrat dikurangi 3 kuadrat dibagi X dikurangi 3. Ini penyebutnya. Nah, lalu ingat kembali ya, kita punya bentuk selisih kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu bisa kita uraikan menjadi A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Gitu ya. Nah, sehingga lakukan hal yang sama nih. Kita coba lakukan hal yang sama dengan bentuk X kuadrat dikurangi 3 kuadrat ini. Sehingga sekarang bentuknya menjadi limit dari X ditambah 3 dikalikan dengan X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 3 untuk X mendekati 3. Nah, sekarang berarti X dikurangi 3 dengan X kurangi 3 ini bisa kita bagi ya. Ya, X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 3. Sehingga sekarang bentuk limitnya menjadi limit dari X ditambah 3 untuk X mendekati 3. Nah, dari bentuk ini berarti bisa kita tinggal substitusikan ya nilai limitnya ya. Bisa kita substitusikan nilai limitnya. Kita substitusikan nilai limitnya. Sekarang nilai limitnya menjadi 3. Yang bagian X kita ganti dengan 3. Ditambah 3 hasilnya sama dengan 6. Yang terakhir soal nomor 3 bisa kita selesaikan bagaimana ya? Limit dari, nah, pada bagian X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Ini kita coba uraikan ya. X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Ini berarti kita uraikan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 4, kalau dijumlahkan hasilnya 3. Berarti pilih 1 dengan 4 ya. Nah, terus oke, berarti yang satunya itu positif 1, satunya lagi negatif 4. Soalnya kan positif 1 dikurangi 4, hasilnya 3. Oh, kebalik. Kebalik, maksudnya berarti positif 4 dikurangi 1, begitu ya. Negatif 1 kali positif 4 kan hasilnya negatif 4. Kalau kita jumlahkan negatif 1 tambah 4 hasilnya adalah 3X. Berarti bisa kita faktorkan bentuknya sekarang menjadi X ya. Masing-masing kita tuliskan X dulu. X dikurangi 1 dikalikan dengan X ditambah 4. Begitu. Nah, sekarang pembaginya atau penyebutnya tetap X dikurangi 1 untuk X mendekati 1. Nah, sekarang pada bagian ini kita bisa bagi ya, X dikurangi 1 dibagi dengan X dikurangi 1. Nah, sehingga sekarang nilai limit yang kita punya ini bentuknya menjadi limit dari X ditambah 4 ya, untuk X mendekati 1. Udah deh, tinggal kita lakukan substitusi. Yang bagian X ini kita ganti dengan 1. 1 ditambah 4. Nah, sekarang hasilnya nilai limitnya adalah 5.